Kembali disergap investigasi, pemirsa, seorang pengusaha besi tua di Batam, Kepulauan Riau dibunuh karyawannya karena ucapannya. Pembunuhan dipicu dendam karena korban mengejek pelaku lemah, tak mampu bahagiakan istri. Selain membunuh, pelaku merampas uang korban ratusan juta rupiah. Tembakan peringatan polisi menghentikan laju sebuah mobil di Jalan Kampung Indragiri Hulu Riau. Joy, penumpangnya dan seorang sopir diamankan polisi. Joy mencoba kabur sehingga polisi mengeluarkan tembakan peringatan berulang kali. Polisi memburu Joy setelah sebelumnya dilaporkan istri Zainuddin, seorang pengusaha besi tua yang belum pulang lebih dari 3 hari sejak pergi membeli mobil bersama karyawannya. Usai ditangkap, Joy mengakui telah membunuh Zainuddin yang mayatnya ditemukan terkubur di semak perbukitan Bintan. Joy mengaku sakit hati karena sering diejek tak mampu membahagiakan istrinya. Ibu, kenapa kau sakit hati? Pertamanya, waktu saya sama istri saya bertengkar, berapa kali waktu dia ngajak saya minum alkohol ke BP, berapa kali dia bilang sama saya, suruh saya tinggalkan istri saya karena saya tak mampu untuk membahagiakan dan ngasih makan istri saya. Nah, 3 dia ngajak saya minum, dan habis itu pas saya mau pinjam uang untuk pembayaran kren untuk pengangkatan besi, itu dia marah saya. Sementara dia yang dulu saya ngangkat besi menggunakan kren karena kami nggak mampu, besi 1 ton lebih matang, nggak mampu kami untuk mengangkatnya. Hasil penyelidikan polisi, Joy menenggelamkan mobil milik Zainuddin. Selain itu, uang untuk membeli mobil juga dibawa kabur. Joy meminta Adi temannya untuk membantu membunuh dan dijanjikan imbalan uang 100 juta rupiah. Karena si saudara ZU ini sebagai karyawan dari saudara AR ini sering dimarahin dan sering minjam uang, memarahin, tapi pekerjaan tidak pernah mendapat pekerjaan yang bagus. Para tersangka terancam hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana dengan barang bukti, uang ratusan juta rupiah, ATM, serta mobil korban. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa kelas 2 SD dibunuh anggota PANG di Indramayu, Jawa Barat. Ternyata pembunuhan didalangi ibu tiri korban yang jengkel masalah uang jajan permintaan anaknya. Ironis, pelaku tega menganiaya korban hingga tewas setelah diupah sebungkus rokok dan sebotol miras oleh ibu tiri korban. Mayat bocah di Sungai Prawira, Desa Rawadalam, Balongan, Indramayu, Jawa Barat ini ditemukan warga yang sedang mengambil air wudhu. Warga sempat menyangka merupakan korban hanyut akibat banjir luapan sungai. Korban ternyata bocah berusia 7 tahun, warga Benda Karang Ampel, Indramayu yang dilaporkan hilang 3 hari sebelumnya dan diketahui dari pakaian yang dikenakan. Madi, ayah kandung korban yang bekerja di laut, mengetahui anaknya tewas dari foto di media sosial. Terakhir ketemu saya tinggal berangkat kerja itu tanggal 1 Agustus, Pak. Jam 9, jam 8, setengah 9. Saya tinggal itu. Waktu tanggal 1 Agustus saya tinggal di rumah. Tinggal dari rumah itu saya tinggal kerja. Nah, pas tanggal 14 Agustus itu saya terakhir video call sama anak saya. Habis itu saya ke lokasi, ke flight kerja, baru berapa hari ada medsos itu ada anak yang mengapung di sungai di bawah usia di bawah 10 tahun. Pas dilihat itu, waduh, anak bapak saya.
Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi mengungkap korban dibunuh di sungai. Warga melihat korban dibonceng sepeda motor oleh seorang anggota kelompok PANG sebelum dilaporkan hilang. Dan diketahui ada saksi yang melihat bahwa di 1 hari sebelum itu dilaporkan dengan saat kehilangan, ada saksi yang melihat seorang laki-laki yaitu si inisial SS membonceng korban. Pudi, anggota kelompok PANG yang dilihat saksi bersama korban, ditangkap polisi dan mengakui melakukan pembunuhan. Ternyata Pudi membunuh karena permintaan Sania, ibu tiri korban. Sebelum membunuh, Pudi dibelikan rokok dan minuman keras. Awalnya lagi nongkrong, Pak. Terus disuruh dengan cara apa menyuruhnya? Dan minum, Pak. Dikasih minum. Iya. Minuman apa waktu itu? Ngeceng, Pak. Minuman keras. Terus ada iming-iming. Hah? Rokok. Kasih rokok. Terus? Ya. Apalagi selain rokok, minuman? Udah. Sania memilih Pudi karena akan menuruti permintaannya dengan syarat disediakan rokok dan minuman keras. Sania yang sering main di jalanan berteman baik dengan anak-anak PANG. Karena dia teman saya, teman tongkrongan saya, dia disuruh sama saya aja mau. Mau. Ya. Dengan cara apa Anda untuk membayar, untuk mengeksekusi pembunuhan tersebut? Minuman keras. Sania mengaku emosi selama merawat korban, anak tirinya sering diperlakukan kasar. Apalagi Madi, suaminya, jarang di rumah karena pekerjaannya di tengah laut. Nakalnya gimana? Nakalnya sering numpukin anak orang. Terus kalau minta duit nggak sabar. Sampai dia main fisik sama saya. Main fisiknya seperti apa? Menjambak rambut. Kamu di depan rumah nggak jelas, kalau minta jajan, membuat kesal. Dia tidak mengerti kalau saya sedang capek, saya pulang dagang. Saya punya anak kecil, saya habis pulang dagang, dia minta jajan nggak sabar. Jadi timbullah saya emosi, dibikin capek sama anak tersebut. Perilaku anak tirinya pernah dikeluhkan Sania pada ayah kandung korban. Namun Madi menganggap kenakalan masih sewajarnya anak-anak karena masalah uang jajan. Madi tak menyangka Sania tega membalas kenakalan anaknya dengan pembunuhan. Ya kalau ngadu sih ngadu, dia ada sering ngadu. Ngadunya susah diomongin. Suruh makan susah. Pengennya main HP. Nggak ada sama sekali kecurigaan yang nggak ada. Kalau saya sih menuntut keadilan, Pak. Maksudnya menuntut keadilan itu sesuai dengan jalur hukum aja gitu, Pak. Ya. Hasil pemeriksaan di kantor polisi, Sania merencanakan pembunuhan. Pembunuhan itu direncanakan awalnya tanggal 14 karena ibu tiri korban merasa kesal pada korban. Untuk SP hanya dibayar 70.000 karena itu memang dia tidak mematok karena dia bukan juru eksekutor sebenarnya, hanya anak-anak PANG yang ada di sekitaran Karangampel. Sania dinikahi Madi, duda beranak 1. Madi lebih sering melaut karena pekerjaannya sehingga Sania harus merawat anak tirinya. Sania sakit hati, anak tirinya selalu bersikap kasar saat meminta uang jajan. Sania kemudian merencanakan pembunuhan dan menemui Pudi, teman akrabnya di kelompok PANG. Sania mengetahui Pudi temannya akan menurut jika sudah diberi rokok dan minuman keras. Pudi pun menyanggupi membunuh anak tiri Sania. Sebelum membunuh, Pudi mengajak korban berkeliling dengan sepeda motor dan mengajak bermain ke sungai. Namun sampai di sungai, korban justru dianiaya.
Korban sempat berontak dan naik ke darat. Korban kemudian kembali dianiaya dan hanyut. Betul, jadi selain diberikan uang awalnya 10.000, lalu setelah ditanyakan bahwa tugas itu beres untuk menenggelamkan anak, diberikan lagi minuman 3 botol yang senilai 70.000. Para tersangka terancam hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana dengan barang bukti sepeda motor dan pakaian korban. Bocah perempuan berusia 4 tahun ini tak berhenti menangis saat ditemukan warga di sebuah rumah kosong tepi hutan desa Benakat Minyak, Tulang Ubi, Pali, Sumatera Selatan. Bocah ini ternyata menunggu mayat adik kandungnya sejak malam hingga siang hari. Warga bersama polisi kemudian membawa 2 korban ke rumah sakit. Ya kami nanya-nanyai ayahnya tadi lah kan. Kemana kan kan. Ya sudah itu datang rombongan dari polsek ke situ. Sudah turun ngurus TKP lah kan, sudah dibawa ke rumah sakit umum Bayangkara ini. Di rumah sakit, bocah ini menceritakan penganiayaan yang dialami serta melihat adiknya dibunuh ayah tiri. Pelaku kemudian meninggalkan korban dan mayat adiknya di rumah kosong. Dari alur cerita dari ayahnya korban, umur lebih kurang 4 tahun, mereka ini ditinggal orang tuanya. Setelah menemukan ibu kandungnya, polisi memburu pelaku pembunuhan, Anton, ayah tiri korban yang kabur ke Pulau Jawa. Polisi menangkap Anton di Kosambi, Tangerang, Banten. Anton ditembak kakinya karena mencoba kabur. Anton mengakui membunuh anak tirinya karena emosi. Iya, Nian. Ya. Penaik di motor. Kalau kayak itu cak mana? Aku lalesu aku. Lalesu ya. Kalau dia tak lagi nangis aku naik di motor kan. Nah pas di jalan tuh, caknya dia agak lalesu nih kan. Aku bikin apa buatan. Kumbusi di mulut dia kan. Aku tuh nyesel oleh hilap tuh gara-gara dia gawe nangis supaya. Emosi Anton dipicu rasa cemburu, menduga istrinya berselingkuh. Ini motifnya adalah karena cemburu pada istrinya, ya, sehingga lampiaskanlah ke si korban, anak tirinya ini. Kejadian berawal saat Anton mengajak Dewi, istrinya, mencuri sepeda motor, namun ditolak. Anton kemudian menuduh istrinya berselingkuh dengan pria lain. Anton memaksa kedua anak tirinya naik motor hingga Dewi ikut membonceng. Di tengah keramaian, Dewi nekat melompat dari sepeda motor dan berteriak minta tolong. Warga sempat mengejar Anton, namun kehilangan jejak. Anton masuk hutan membawa 2 anak tirinya. Di tengah hutan, anak tirinya yang berusia 1 tahun 8 bulan menangis. Anton yang emosi kemudian menganiaya hingga tewas. Korban dibunuh dilihat kakak kandungnya yang juga mengalami kekerasan. Kedua korban kemudian ditinggal Anton di rumah kosong. Akibat penganiayaan yang dialami, korban trauma saat di kantor polisi bertemu Anton. Korban ketakutan melihat ayah tirinya menjalani reka ulang penganiayaan dan pembunuhan. Bu, anaknya kenapa tadi takut ya Niken? Ya trauma. Trauma, cak mana dia sehari-hari Niken sekarang, Bu? Aku tak tahu, soalnya Niken tempat nenek ya. Lagi dengan Anton. Trauma ya? Iya. Sering cerita Niken memang? Sering. Sering, ah. Niken takut bagaimana deh? Iya. Takut ya? Trauma. Dalam reka ulang di halaman kantor polisi, Anton memperagakan 17 adegan. Dewi, ibu korban, juga dilibatkan dalam rekonstruksi. Adegan dimulai dari Anton memaksa membawa 2 anak tirinya, pembunuhan di sungai, hingga meninggalkan 2 korban di rumah kosong. Tidak punya perikemanusiaan,
membunuh budak bayi sama dengan lebih dari ini boleh dikatakan kejam, tapi bukan kejam, super kejam. Nah itu. Jadi kita mau mana nih? Minta hukuman gimana nih? Permintaan saya hukum seberat-beratnya, seadil-adilnya. Tersangka terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati dengan barang bukti sepeda motor. Kantor sih itu yang nentuin. Menurut psikolog Universitas Pancasila, Putri Langka, anak tiri yang mendapat perlakuan berbeda dari anak kandung atau Cinderella Effect bukan hanya dalam dongeng. Namun tidak semua orang tua tiri pilih kasih pada anak-anaknya yang dirawat. Karakter, pengetahuan, hingga mengelola emosi akan mempengaruhi orang tua sambung dalam mencurahkan kasih sayang. Kita juga bisa melihat, kalau dari yang kasus-kasus yang kita lihat ya, itu lebih pada karakter kepribadian masing-masing orang tuanya, seperti itu. Pasangan yang melakukan kekerasan itu sebetulnya sudah ada tanda-tanda memang untuk sebagai pelaku kekerasan itu sendiri gitu ya. Kemudian banyak sekali pernikahan kedua ketiga itu yang mungkin tidak ada landasan yang cukup kuat dalam pernikahan itu ya, sehingga hubungan atau koneksi antara orang tua tiri dan anak tiri ini jadi tidak dekat. Seorang wanita hamil kedapatan kerap mencuri di sejumlah lokasi di Sumatera Barat. Seperti apa aksinya? Informasinya sesaat lagi di Sergap Investigasi. Bantuannya,